Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Arisandi Lorenza dari PGSD semester 7. Di sini saya akan membahas konsep bangun datar juga konsep keliling dan luas. Nah, di sini ada garis, sudut, dan kurva. Di sini saya akan membahas tiga. Yang pertama, garis itu adalah komponen pembentukan bangun datar dan bangun ruang dalam matematika. Di sini contohnya ada garis lurus, garis lengkung karena dia melengkung, dan garis patah. Seperti ini ya. Nah, ini di garis yang warna hitam saya beri contoh yaitu garis yang terpisah atau tidak saling terhubung. Nah, ketika kita tarik garis lagi di arah yang berbeda, ini akan membentuk sebuah bangun datar. Nah, dilihat di sini seperti bangun persegi panjang ya. Nah, kemudian ada sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah penggalan garis lurus yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, di sini saya ambil contoh 4 garis, di mana garis ini saya satukan pada satu titik pangkal. Nah, contoh dari sini saya tarik garis, kemudian tarik garis ke sini lagi, ke atas, dan bertemu lagi pada satu titik pangkal. Nah, sehingga membuat sebuah bangun datar yaitu persegi. Nah, di sini ada garis merah yang sudah saya tandai. Ini adalah sudut, di mana sudut ini terbentuk akibat dari bertemunya garis, ya, sehingga dia menghasilkan sudut. Nah, seperti ini sudah saya tandai. Dan ini biasanya sudut ini membentuk 90 derajat. Ya, sudut ini membentuk 90 derajat. Nah, kemudian kurva. Kurva adalah sesuatu yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar maupun tebal. Di sini ada contohnya, ya, garis warna hitam, sini disebut kurva lurus. Kemudian selanjutnya garis seperti ini kurva tidak lurus, ya, dia tidak lurus, belok-belok seperti ini. Nah, kenapa sih garis, sudut, dan kurva ini termasuk dari unsur bangun datar? Nah, seperti tadi contohnya, bangun datar itu adalah bangun 2 dimensi ya, yang mana dia hanya memiliki panjang dan lebar, dia tidak memiliki ruang dan volume. Nah, di sini unsur-unsurnya adalah pertama dari garis. Bagaimana dia bisa membentuk sebuah bangun datar? Karena terbuat dari garis. Garis lurus ya, ada garis lengkung dan garis patah. Nah, kemudian sudut, setiap bangun datar pasti memiliki sudut. Contoh seperti bangun datar persegi ini. Nah, dia ada sudutnya 90 derajat di pinggir nih, di sudut-sudutnya. Kemudian kurva. Nah, kurva ini ada sesuatu yang dia memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar ya. Kurva adalah sesuatu yang memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar. Nah, ini menjadi bagian dari unsur bangun datar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian sudah kenal bangun datar belum? Seperti apa sih bentuknya? Nah, yang ini adalah persegi. Nah, di mana setiap sisinya ini ukurannya sama. Atasnya sama, kanan kirinya sama, dan bawahnya juga sama. Kemudian ada persegi panjang. Nah, beda ya. Tadi persegi dia sama ukurannya, kemudian kalau persegi panjang dia lebih panjang sisi atas dan bawahnya. Kemudian kanan kirinya dia juga sama. Disinilah disebut panjang dan lebar. Selanjutnya ada bentuk apa nih ya? Selanjutnya ini adalah bentuk segitiga. Nah, ini bentuk segitiga. Dia disebut segitiga karena sisinya ada 3, kanan, kiri, dan alasnya. Yang selanjutnya yaitu trapesium, seperti ini bentuknya. Kemudian ini jajar genjang, beda ya. Kemudian ini lingkaran. Nah, inilah bentuk-bentuk dari bangun datar. Tadi persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, dan jajar genjang. Atau biasa disebut juga jajaran genjang. Sekarang kita masuk ke konsep keliling dan luas ya. Sebelumnya aku mau bercerita dulu nih.
Suatu hari saya sedang olahraga pagi di tepi lapangan sepak bola. Nah, seperti ini nih contohnya. Nah, seperti ini. Aku ceritanya lari dari sini nih, startnya dari ujung sini, kemudian lari terus melintasi tepi lapangan sepak bola sejauh 20 meter. Kemudian aku ke arah sini sejauh 15 meter. Terus lari lagi sampai sudut sini sejauh 20 meter. Lalu lari lagi ke tempat awal sejauh 15 meter. Wah, capek ya, lumayan capek, sudah mengelilingi lapangan sepak bola. Nah, kalian sampai sini paham nggak kalau yang dilakukan oleh saya ini apa? Ya, benar. Yang dilakukan oleh aku ini adalah mengelilingi tepi lapangan sepak bola. Nah, di sini ada ukurannya. Ukuran atas dan bawah ini sama. Berapa? 20 meter. Dari titik awal, nah, sejauh 20 meter. Kemudian saya lari lagi sejauh 15 meter. Lari lagi sejauh 20 meter dan ke tempat titik awal 15 meter. Inilah yang disebut keliling. Kita mengelilingi sebuah lapangan sepak bola yang berbentuk bangun datar, yaitu persegi panjang. Bisa disimpulkan bahwa keliling dari persegi panjang ialah luasnya panjang dikali lebar. Yang tadi ya, panjang, yang mana sih yang lebih panjang? Lihat aja. Ini 20 meter, ini 15. Berarti udah otomatis dong yang panjang ini adalah bagian atas dan bawah. Nah, panjangnya 20 meter. Di sini panjang dikali lebar berarti panjang dikali lebar. 20 dikali 15. Kemudian kelilingnya. Kelilingnya adalah 2 dikali panjang kali lebar. Nah, kalau agak susah mungkin dengan cara mudahnya saja ya. Kalian tinggal menjumlahkan dari awal 20 meter ditambah 15 meter ditambah 20 meter dan ditambah lagi 15 meter. Itulah yang disebut keliling. Tadi aku sudah mengelilingi tepi lapangan sepak bola. Bagaimana hasilnya? Seperti tadi, menghitung kelilingnya. Nah, kemudian kita belajar tentang mencari luas dan keliling dari persegi. Kalian sudah lihat kan? Di sini setiap sisinya sama, atas, bawah, kanan, kiri sama. Ukurannya sama. Nah, maka dari itu rumusnya pun spesial, dia sangat mudah, yaitu sisi dikali sisi. Ya, sisi dikali sisi. Sisinya yang mana sih? Nah, ini adalah sisi 1, 2, 3, 4. Berarti persegi mempunyai 4 sisi. Ya. Kemudian mencari keliling. Kelilingnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 dikali S. S itu sisi ya. Kalau kita suruh mencari keliling seperti tadi, kalian ibaratkan sedang mengelilingi tepi lapangan sepak bola. Berapa nih sisinya? Contoh sisinya adalah 3. Berarti di setiap sisinya juga 3 dong, karena sisinya sama ukurannya. Berarti 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3, atau 3 dikali 4. Kenapa 4? Karena persegi mempunyai 4 sisi. Selanjutnya segitiga. Nah, adik-adik sudah hafal belum rumus dari segitiga? Nah, ini adalah rumus dari segitiga. Untuk mencari luas segitiga, ya gitu, kita menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya yang mana? Ini adalah alas dan ini adalah tinggi. Nah, seperti itu ya. Kemudian keliling. Kelilingnya A, B, C. Contoh kita umpamakan di sini A, di sini A, di sini B, di sini C. Nah, contoh misalnya di A berapa senti, B berapa senti, dan C berapa senti. Tinggal dijumlahkan saja. A ditambah B, misalnya dari sini ke sini 3 senti, sini 2 senti, sini 3 senti. Nah, maka
kelilingnya adalah A tambah B tambah C, 3 tambah 2 tambah 3. Selanjutnya lingkaran. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya apa itu rumus mencari luas dan keliling lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran dibutuhkan rumus pi kali r kuadrat. Pi ya, bukan pi. Pi, bukan pi. Yang benar seperti itu. Nah, di sini pi dikali r kuadrat. Adik-adik pasti tahu, pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Nah, kenapa sih ditetapkan pi itu bernilai 22/7 atau 3/14? Sebenarnya para terdahulu ilmuwan sudah mencari-cari nilai asli dari pi. Kemudian ditemukanlah nilai 22/7 dari mana? Nah, dari hasil penemuan para penemu yang terdahulu, mereka menemukan jari-jari pada sebuah lingkaran atau setiap lingkaran itu bernilai 7. Ya, jari-jarinya bernilai 7 dan kelilingnya bernilai 22. Maka didapatkanlah hasil 22/7. Lalu 3,14 hasil dari mana ya? 3,14 merupakan hasil pembagian dari 22 dibagi 7. Memang jika dihitung di kalkulator hasilnya bukan 3,14 ya, tapi 3,14 sekian banyak sekali angkanya. Nah, untuk mempermudah perhitungan jadi hanya dituliskan sebagai 3,14. Nah, untuk mencari keliling di sini pi dikali d. D itu adalah diameter. Jika ditanyakan atau sudah diketahui diameternya, berarti tinggal dikali saja 22/7 dikali diameternya berapa. Oke, sepertinya sudah cukup jelas pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.